Dian dan Ayu sedang mencari modal tambahan untuk membiayai pengembangan usaha mereka. Apakah Anda juga sedang mempertimbangkan sumber pendanaan untuk mendukung rencana pengembangan usaha Anda? Berita bagusnya adalah banyak produk pembiayaan yang tersedia di pasar. Anda tentu ingin mengidentifikasi produk keuangan apa yang tersedia dan mana yang paling cocok untuk kebutuhan perusahaan Anda. Produk pembiayaan apa yang tersedia? Produk pembiayaan untuk usaha kecil umumnya ditawarkan oleh bank, walau ada juga produk non-bank yang tersedia. Mari kita mulai dengan produk bank. Bank menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan untuk tujuan yang berbeda-beda. Produk pembiayaan bank dapat dibagi dalam dua kategori. Pinjaman jangka pendek biasanya meminta Anda melunasi pinjaman dalam waktu 1 tahun. Sementara pinjaman jangka panjang menawarkan pinjaman untuk periode waktu lebih dari 1 tahun. Mari kita pelajari dulu pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek seringkali digunakan untuk mendanai operasional usaha Anda sehari-hari, seperti membayar tagihan, membayar gaji, atau membeli inventaris. Ada beberapa jenis pinjaman jangka pendek yang umum. Time loan merupakan pinjaman untuk periode waktu tertentu. Ketika Anda sudah mengidentifikasi sumber untuk melunasi pinjaman dalam periode waktu yang singkat. Pinjaman ini mendukung usaha Anda dengan menyediakan dana untuk membantu memastikan operasi agar berjalan lancar, misalnya selama fluktuasi pada musim tertentu. Namun, pinjaman seringkali memiliki suku bunga tinggi dan masa pelunasan yang sangat pendek dibandingkan sejumlah produk pinjaman jangka pendek lainnya. Seperti halnya time loan, fasilitas penarikan kredit atau line of credit dapat mendukung jalannya operasional sehari-hari seperti pembelian inventaris dan menutupi fluktuasi usaha secara periodik atau pada siklus tertentu. Fasilitas penarikan kredit menetapkan jumlah dana maksimum yang tersedia untuk Anda tarik secara berangsur-angsur sesuka Anda. Periode waktu untuk fasilitas penarikan kredit umumnya dari 90 hari hingga 1 tahun dan dapat diperbarui tergantung pada kajian bank. Ini memberi Anda kemampuan untuk mengambil hanya yang Anda perlukan dan membayar bunga hanya untuk yang Anda pakai. Anda dapat melunasi fasilitas penarikan kredit secepat atau selambat yang Anda inginkan dalam batasan waktu tertentu. Namun, fasilitas penarikan kredit mungkin menyertakan biaya tahunan tambahan yang dapat menyebabkan jumlah utang yang lebih besar. Bentuk pinjaman jangka pendek lainnya adalah pinjaman rekening koran atau overdraft. Fasilitas ini memungkinkan Anda menarik tunai atau membuat pembayaran hingga batas tertentu, bahkan ketika tidak ada lagi uang di rekening giro bank Anda. Karena itu, fasilitas pinjaman rekening koran dapat membantu Anda menutupi kekurangan kas sementara. Perlu diingat bahwa semakin tinggi batas pinjaman, semakin tinggi biayanya. Jika usaha Anda berurusan dengan impor atau ekspor, letter of credit merupakan alat pembiayaan penting. Misalnya, jika Dian mengimpor mesin atau kertas fotokopi, dia mesti meminta banknya untuk membuka letter of credit untuk eksportir. Ketika Anda membayar biaya kepada bank untuk membuka letter of credit bagi Anda, bank akan membayarkan harga pembelian kepada penjual Anda. Artinya, Anda harus memiliki jumlah yang memadai di rekening bank Anda atau tersedia fasilitas penarikan kredit yang memadai. Sebagai eksportir, Anda akan menerima letter of credit dari bank importir. Ini merupakan janji dari bank importir untuk membayar Anda untuk pesanan mereka. Dengan memegang letter of credit ini, Anda mungkin bisa meminta pinjaman jangka pendek dari bank Anda sendiri untuk mendanai proses produksi untuk pesanan itu. Kartu kredit juga banyak dipakai dewasa ini. Kartu kredit pada dasarnya merupakan jenis pinjaman jangka pendek lainnya. Seperti fasilitas pinjaman rekening koran, kartu kredit memungkinkan Anda menarik tunai atau membuat pembayaran hingga batas tertentu. Dengan kartu kredit, Anda dapat melakukan pembelian hari ini dan membayar belakangan
tanpa adanya bunga atau biaya tambahan. Anda juga mungkin mendapatkan imbalan atau cashback atas pembelian, tapi bahayanya kartu kredit bisa membuat Anda berutang besar jika tidak digunakan dengan hati-hati. Jika Anda tidak dapat membayar penuh pada saat tagihannya datang, biaya yang dikenakan bisa besar. Jika Anda melakukan tarik tunai, Anda akan dikenai biaya dan bunga secara langsung. Suku bunga yang diberlakukan pada utang kartu kredit seringkali jauh lebih tinggi daripada biasanya, dan utang bisa meningkat tanpa bisa dikontrol. Untuk menggunakan kartu kredit dengan bijaksana, selalu pastikan hal berikut ini. Ada dua bentuk kartu kredit. Anda bisa memilih menggunakan salah satu atau dua-duanya, tapi berhati-hatilah akan pro dan kontra dari masing-masing kartu. Dengan kartu kredit pribadi, Anda memiliki tanggal jatuh tempo tetap yang seringkali memberi Anda hingga 30 hari untuk menyiapkan pembayaran setelah menerima tagihan. Jika suku bunga meningkat, Anda akan diberitahu sebelumnya. Kartu kredit bisnis tidak selalu menawarkan perlindungan konsumen yang sama. Dalam sejumlah kasus, tanggal jatuh tempo Anda mungkin berubah dari bulan ke bulan, atau suku bunga bisa meningkat dalam sehari. Pastikan untuk memeriksa sebelumnya dengan bank penerbit kartu. Kartu kredit bisnis juga sering memiliki bunga dan biaya lebih tinggi, tapi kartu kredit bisnis memiliki sejumlah manfaat. Anda mungkin akan mendapatkan batas kredit lebih tinggi, dan menggunakan kartu kredit bisnis secara bertanggung jawab merupakan cara baik untuk membangun riwayat kredit usaha Anda, dan ini aspek penting untuk mendapatkan pinjaman bisnis kecil di masa depan. Yang lebih penting, kartu bisnis dapat membuat pencatatan dan pembayaran pajak lebih mudah, karena kartu ini membantu memisahkan pengeluaran pribadi dan pengeluaran usaha Anda. Memiliki kartu kredit bisnis artinya Anda harus memperhatikan rekening Anda dengan cermat. Buatlah pengingat untuk tanggal jatuh tempo Anda, dan usahakan tidak memiliki saldo di kartu Anda. Hal ini akan secara otomatis melindungi Anda dari kenaikan suku bunga yang mungkin terjadi. Kesimpulannya, kartu kredit bisnis menawarkan banyak fasilitas, tapi Anda perlu menggunakannya dengan hati-hati. Ingatlah, memiliki usaha tidak berarti Anda perlu memiliki kartu kredit bisnis. Anda mungkin ingin memakai kartu kredit pribadi saja dan menggunakan kartu berbeda untuk pengeluaran bisnis dan pribadi. Kini, mari kita lihat pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang sering disebut sebagai pinjaman angsuran atau installment loan. Pinjaman jangka panjang sering diambil untuk membeli, meningkatkan atau mengekspansi aset tetap seperti pabrik, fasilitas, peralatan utama, atau real estate. Dalam iklim peminjaman saat ini, suku bunga untuk pembiayaan jangka panjang cenderung lebih tinggi daripada pinjaman jangka pendek. Pembiayaan jangka panjang biasanya memerlukan agunan atau jaminan yang lebih substansial karena lebih panjang periode waktu pemberi pinjaman mengambil risiko meminjamkan uangnya. Bank seringkali meminta uang muka 20 hingga 30% untuk pinjaman jangka panjang dan membiayai sisanya. Periode pinjaman maksimum ditentukan oleh nilai aset dan seberapa cepat nilai aset itu akan mengalami penyusutan. Ketika mengambil pinjaman bank, periksa apakah bunganya dikalkulasi hanya dari saldo tersisa atau dari nilai pinjaman total. Juga, apakah pelunasan lebih awal dimungkinkan dan biaya apa yang akan ada jika melunasi lebih awal. Ayo istirahat dahulu dan periksa apa yang sudah Anda pelajari.